Demo yang ditujukan kepada Pak Jokowi selalu hangat dibicarakan ya teman-teman. Yang paling sering keluar kata-katanya adalah kata adili Jokowi. Kemudian yang berkuar-kuar, yang mengkritik, yang memfitnah itu kepada Pak Jokowi, orangnya itu seringnya ya familiar banget teman-teman. Bukan hanya dari pihak laki-laki, perempuan juga banyak. Ibu-ibu, emak-emak ya. Itu salah satu kelompoknya adalah kelompok nenek tarwiyah teman-teman ya. Itu sempat viral sekali ketika pilpres. Itu waduh, kata-kata nenek tarwiyah ini kacau balau teman-teman. Malah jatuhnya menghina ya nenek tarwiyah ini. Nah, ada berita teman-teman ya, mungkin teman-teman juga sudah nonton. Orang-orang yang demo, terutama emak-emak, demo adili Jokowi itu ditangkap teman-teman. Ya, biasanya itu dirasa mengganggu ketertiban ya, makanya ditangkap oleh polisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Tangkap Jokowi. Dari Jakarta datang ke Solo, emak-emak kurang belanjaan demo mau menyegel rumah Pak Jokowi yang sedang dibangun pemberian negara. Berujung emak kurang belanjaan tersebut dimasukin truk polisi WKWKWK. Diamankan ya teman-teman. Emak-emak diamankan oleh polisi. Kurnia trio yang oke. Ya Bu, ini biasanya orang demo makannya ini nenek tarwiyah rame-rame makan lontong nih ya Bu ya. Iya. Jadi ARM itu kompak bersatu, satu makan semua. Satu makan semua ya. Iya. Oke. Enggak lu gue enggak. Jadi kompak. Sampai turun di jalan pun kompak. Ini udah jilid yang keberapa Bu? Hah? Udah jilid yang keberapa? Jilidnya kayaknya udah hampir ke 100. Enggak, dalam waktu 1 bulan ini Bu. Iya, full. Tapi kira-kira apa yang mau dituntut dari demo ini Bu? Ya itulah, segera aja adili Jokowi itu banyak bohong. Oh, oke. Apa ya, menghabiskan aset-aset negara diberikan ke oligarki. Oke. Oh, karena Jokowi menghabiskan Ya. aset negara dan diberikan ke oligarki gitu ya Bu. Ya. Saya perjelas itu ya Bu. Ya. Kalian anggap kami penjahat. Kami bukan penjahat. Kami cinta negara ini. Ya, silakan cek jauh audit kekayaan. Itu tadi kita lihat nenek tarwiyah ya, salah satu orang yang paling rajin berdemo ya, dan paling sering terlihat di sosial media. Masih mending Pak Jokowi dulu nggak nangkep nenek tarwiyah ya teman-teman. Malah terus berdemo. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena bakalan di pilpres bisa, ekspresi karena apa,
kejengkelan terhadap sesuatu bisa, saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan. Masih. Nah itu jawaban Pak Jokowi. Masih ada yang belum move on. Move on. Sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Itu adalah ekspresi. Bisa jadi ekspresi karena kalah Pilpres ya. Dalam artian belum bisa move on, teman-teman. Itu kata Pak Jokowi. Ada yang menarik, teman-teman. Ini ada seseorang yang menilai sosok Pak Jokowi seperti apa. Yang menariknya apa? Itu Pak Sudarsono, namanya kalau nggak salah. Itu kan dipecat dari PDIP, teman-teman. Karena mengkritik Pak Hasto. Jadi Bapak ini menceritakan bagaimana sikap Pak Jokowi ketika beliau datang sowan ke rumah Pak Jokowi. Nah ini kita lihat. Yo ada di rumah Pak Sudarsono. Bondong-bondong seperti itu. Loh ini kan tokoh luar biasa. Oh, kayak gitu kok yo di kuyo-kuyo gitu loh. Kayak gitu kok yo dikeluarkan partai. Ya saya malah mikir, malah meyakini, semakin meyakini saya untuk mencintai beliau. Itu yang pertama. Masyarakat cuma datang pingin foto. Termasuk saya pingin foto. Nah di situ ada cerita sedikit. Salah satunya kan ini. Datang, beliau jabat tangan kepada masyarakat umum. Saya ditanya, Pak Sudarsono, pripun kabar? Saya gelek. Tahu kok Pak Sudarsono? Berdiri saya. Pak Jokowi. Padahal saya masuk saja dengan pengamanan di sana sangat sulit. Ya kan? Pak Sudarsono pripun kabar? Kok beliau tahu saya? Ternyata beliau itu memang benar-benar orang hebat. Daya ingatnya, feelingnya, mungkin ya apa ya, mata batinnya dan sebagainya. Tahu itu Darsono. Padahal saya belum pernah sowan, ketemu, komunikasi sama beliau. Belum pernah komunikasi, sowan. Cuma itu. Semakin meyakini saya. Semoga suatu saat saya bisa begini diskusi, ngopi. Pak, ini pripun ya Pak? Apa Pak kita dirikan paguyuban alumni pecatan PDI Pak? Nah, mungkin ya. Paguyuban alumni pecatan. Tadi yang mencintai saya, yang tambah cinta saya. Kedua Mas, setelah dari rumahnya, saya ke masjid baru apa namanya? Masjid Syahid ya? Ya, ya Allah. Ternyata ribuan orang dari siang sampai jam 10 malam. Saya pernah orang di politik, saya tanya. Waktu di rumah beliau ada yang dari Kediri, ada yang dari Banyumas, ibu-ibu apapun. Ya, dari berbagai kota ya. Dari berbagai daerah. Ini saya tegaskan. PDI Perjuangan kehilangan besar. Bodoh. Orang seperti ini kok diberhentikan. Tapi itu pendapat saya. Kalimat bodoh itu menurut saya tanggung jawab saya. Tokoh-tokoh seperti ini kok dipecat. Ya apakah mau kerja? Tapi monggo itu kuasa yang punya partai ya. Beliau-beliau sekarang ada. Tapi bagi saya semakin menambah cinta saya. Orang baik seperti itu kok. Nah itu dari Pak Sudarsono ya, mantan kader PDIP. Pengakuannya seperti itu teman-teman. Jadi memang Bapak ini respect banget kepada Pak Jokowi karena dia mengakui bahwa Pak Jokowi adalah orang hebat, orang yang baik. Bambang Pacul juga pernah mengatakan hal tersebut ya teman-teman. Ada yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky gak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Nah ini approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya.
Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kata Bambang Pacul itu jangan melawan orang baik. Ketika Prabowo dan Jokowi akrab, ya, dituduh sebagai matahari kembar. Padahal Jokowi ya sama sekali tidak membuat kebijakan dan sama sekali tidak membuat pernyataan yang mewakili negara. Bahkan Jokowi sama sekali tidak membicarakan mengenai negara dan kebijakan negara. Setiap ditanya wartawan, ya, Jokowi selalu mengatakan bukan domain beliau lagi. Silakan tanya kepada pemerintah. Lalu ya, di mana matahari kembarnya, ya? Ini kan, ya, saya bilang makin sempurnalah kebodohan ini. Kalau kita mau melihat contoh matahari kembar, ya, maka lihatlah contoh yang ada di PDIP sendiri. Bahkan ya, kemunculan pertama Megawati di kancah politik itu sudah terjadi matahari kembar. Megawati muncul bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena nama besar Presiden Soekarno. Yang dijual itu Soekarno, ya, Soekarnonya, ya, bukan Megawatinya. Megawati dipilih menjadi ketua umum bukan karena kemampuannya. Karena ya Megawati kan sama sekali tidak punya kemampuan. Megawati hanya dijadikan alat untuk bisa menggunakan nama Soekarno. Bahkan sampai detik ini yang ditampilkan di berbagai gambar, ya, pada kampanye itu Megawati dan Soekarno. Jadi Megawati hanya boneka dari bayang-bayang Soekarno. Sampai detik ini, ya, di sana, ya, di PDIP ada yang namanya matahari kembar. Jadi kalau mau melihat contoh nyata matahari kembar, ya di PDIP. Nah, itu dia ya teman-teman videonya.